sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-lakinya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mau cari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua. Saya mungkin dipuja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dipakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia. Untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Kalau tadi ada pagi yang minta informasi itu belum ada. Nah sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober, tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 hari ini. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Kalau gugatan tentu ada, gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh kuasa hukumnya ya, Dr. Bahmid SHM dan kawan-kawan. Mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Jadi
pemohon, kalau cerai talak itu adalah pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Itu gugatan yang pertamanya. Yang keduanya adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut, agar berada di dalam asuhan dari pemohon. Itu isinya, anaknya dua-duanya. Yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk perkara tersebut hanya untuk minta diberi izin cerai serta minta ditunjuk atau ditunjuk sebagai pengasuh dari 2 orang anak pemohon dengan termohon tersebut. Selain itu nggak ada. Pemohon mengajukan alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tentu ada alasannya, karena alasan itu merupakan dalil atau alasan yang mesti diajukan. Kalau tidak ada alasan yang diajukan, maka perkaranya kan menjadi kurang lengkap. Jadi untuk melengkapi, jadi pemohon mengajukan permohonan tersebut disertai dengan data-data pribadi, data-data pasangannya, serta data-data anaknya, serta alasannya. Ada alasan yang diajukan oleh pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya itu. Ada posita atau dalil atau alasan, ada petitum yang diminta atau inti persoalannya apa yang diminta. Jadi posita dengan petitum itu nyambung, ada dalil atau alasan, ada petitum yang diminta itu. Jadi antara posita dengan petitum dua-duanya ada. Untuk agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Itu agenda sidang perdananya. Ya nanti di tanggal 23 itu kita lihat. Sekarang kan baru tanggal 8 Oktober. Baru daftar hari ini jam tadi pagi. Agak siang dikit. Sidang perdana pertama karena sudah ada penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim, maka diperintahkan kepada petugas untuk memanggil kedua belah pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan di tanggal 23 Oktober tersebut. Agendanya Bu? Agendanya perdamaian. Iya, perdamaian, yang jelas perdamaian, para pihak diperintahkan untuk hadir di hari dan tanggal sidang tersebut untuk upaya perdamaian. Kalau dua-duanya hadir, baik pemohon prinsipal serta termohon prinsipal, maka nanti digiring atau diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama sudah disediakan mediatornya. Dari data yang kami dapati beda alamat. Berbeda alamat. Tercantum sudah pisah rumah berapa lama? Yang jelas itu beda alamat, kami tidak menggali sampai ke dalam. Beda alamat pemohon dengan alamat termohon itu berbeda gitu ya.